Bab 310 Gulungan Penulisan Surgawi Terbuka Keempat. Lu Zhou tahu bahwa labu anggur bukanlah barang biasa, jadi dia tidak terkejut. Namun, yang lain, terutama Pan Zong dan generasi yang lebih muda, melebarkan mata mereka dan mendecakkan lidah mereka dengan heran. Sebelumnya, Pan Litian telah kehilangan basis kultivasinya dan tidak dapat menggunakan primal ki miliknya. Sekarang dia bisa menggunakan botol labu anggurnya, dia tampak jauh lebih segar. Harta karun dari Black Forest. Hua Wudao berseru kaget. Saya beruntung. Petik 2. Lu Zhou dan Leng Luo telah mendengar Pan Litian membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka tahu labu anggur yang sangat aneh yang berasal dari Black Forest. Itu dibakar oleh api besar, dan sisanya ditempa menjadi senjata unik ini. Nilainya tidak lebih rendah dari senjata tingkat surga. Seperti yang diketahui semua orang, ada senjata biasa yang digunakan oleh manusia. Bahan mereka mentah dan berkualitas rendah. Lalu, ada 4 kelas: kuning, mistik, bumi, dan surga. Dari tingkat bumi dan seterusnya, senjata itu akan dapat membentuk ikatan dengan penggunanya. Saat ikatan itu mencapai puncaknya, potensi penuh senjata itu akan dilepaskan. Di tingkat surga, karakteristik senjata itu akan diaktifkan juga. Secara alami, senjata harus digunakan oleh pengguna yang cocok. Misalnya, memberikan pedang dan pedang kepada Hua Wudao adalah pemborosan. Dia ahli dalam pertahanan, pedang dan pedang tidak akan melakukan apapun untuk membantunya. Contoh lainnya adalah Hua Yuexing yang ahli memanah. Senjata lain selain busur dan anak panah tidak akan cocok untuknya. Bagi yang ahli dalam teknik bunyi, ada senjata berupa senar atau alat musik tiup. Namun, metode kultivasi ini biasanya terlalu sulit untuk dikuasai, dan hanya sedikit yang mencoba untuk mengolahnya. Namun, apapun senjatanya, mereka adalah buah setelah bertahun-tahun kerja dan penelitian. Sekarang lebih mudah untuk menentukan tempat dan kegunaannya. Mengatakan itu, penggunaan botol labu anggur tidak jelas. Memang, sangat jarang melihat seseorang menggunakan labu anggur sebagai senjata. Leng Luo bertanya terus terang, "Old Pan, apa gunanya labu Anda?" Pan Litian membuka tangannya, dan labu anggur terbang kembali ke tangannya. Ada banyak kegunaannya. Saya bisa menghancurkan kepala seseorang dengan itu, menggunakannya sebagai bantal, menyegarkan saya, atau membuat saya mabuk. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Jangan lihat aku seperti itu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Pikiran Leng Luo tertulis di wajahnya. Siapa yang akan mempercayaimu? Kamu orang tua yang gila. Petik 1. Pan Zong yang mengagumi tampilan itu berteriak, "Pan tua. Tidak buruk. Saya ingin memiliki senjata seperti itu sendiri suatu hari nanti. Anda ingin?" Tidak ada yang akan menolak senjata tingkat surga. Itu salah satu mimpi terliar saya. Sayangnya, senjata tingkat surga terlalu langka, kata Pan Zong. Apa yang Anda katakan untuk memiliki ini sebagai hadiah setelah Anda berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir? Pan Litian bertanya sambil tersenyum. Hah, meskipun mereka berdua dekat, mereka tidak berada pada tahap di mana mereka akan saling memberikan senjata langka. Bahkan seorang kultivator yang memasuki alam pencerahan mistik tahu betapa pentingnya senjata tingkat surga. Namun, Pan Litian berkata, kamu membutuhkan basis budidaya alam kesengsaraan baru lahir, setidaknya, untuk menggunakan senjata tingkat surga. Ingatlah untuk bekerja keras. Petik 2. Jangan mengejekku, Pan tua, aku tidak akan mengambil senjatamu, kata Pan Zong. Hubungan keduanya jelas berbeda dari yang lain. Orang-orang tua itu bisa tahu sebanyak itu, tetapi mereka tetap diam. Saat ini, Hua Wudao sudah tidak tahan lagi. Melawan penilaiannya, dia membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, tolong beri saya pencerahan, Master Pavilion. Bagaimana Anda mewujudkan skrip ke-10 dari 6 meterai yang kompatibel? Petik 2. Katakan yang sebenarnya. Petik 1. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Selama dia tidak diharuskan melakukan demonstrasi, dia akan menuruti permintaan tersebut. Secara kebetulan, dia mendapatkan beberapa wawasan dari demonstrasi tersebut. Metode Taoisme didasarkan pada alam dan berasal dari langit dan bumi. Dalam hal ini, itu harus dikembalikan ke alam. Petik 2. Hua Wudao benar-benar bingung dengan kata-kata samar Lu Zhou. Lu Zhou mengira dia telah menjelaskannya dengan cukup jelas. Dia bertanya, apakah kamu mengerti? Hua Wudao tersipu. Dia adalah seorang kultivator jenius dari Sekte Yun. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti, itu akan sangat memalukan. Pada akhirnya, dia mengangguk dan tergagap, saya kira begitu. Petik 2. Anda pasti akan mendapatkan banyak manfaat dari ini jika Anda cukup merenungkannya. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Evil Sky Pavilion. Dia tidak menyangka filosofi dari kehidupan masa lalunya dapat digunakan dengan cara ini. Yang dia katakan hanyalah beberapa hal umum yang dapat diterapkan pada hampir semua kesempatan.
Untung dia tidak memahaminya. Dengan cara ini dia akan berpikir itu luar biasa dan mendalam. Petik 1. Selain itu, dia tidak mendapatkan poin pahala dari memberikan instruksi ini. Ini memberitahu dia bahwa tidak ada gunanya dia mengajar orang yang bukan muridnya. Mereka adalah sekelompok orang tua. Mereka tidak memiliki masa depan atau harapan. Akan lebih baik baginya untuk memfokuskan energinya pada murid-muridnya yang merepotkan. Selamatkan perjalanan, Master Pavilion. Petik 2. Yang lainnya membungkuk. Mereka menyaksikan Lu Zhou pergi. Lu Zhou kembali ke Pavilion Timur. Dia memikirkan tentang teknik yang dia miliki saat ini. Kekuatan penulisan surgawi pertama adalah kekuatan ucapan. Itu adalah teknik suara. Kekuatan penulisan surgawi kedua adalah kekuatan pembungkaman. Itu adalah teknik ofensif di mana teratai biru mekar. Kekuatan penulisan surgawi ketiga adalah kekuatan kehidupan masa lalu. Itu pasti teknik replikasi yang memungkinkan dia meniru teknik dari orang lain. Selain itu, bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing dapat menekan mantra sihir, teknik suara Brahman, efek ilusi. Dia yakin bahwa kekuatan menulis surgawi ini terhubung ke gulungan Open Heavenly Writing. Karena ada teknik ketiga, tentu saja ada teknik keempat. Dalam hal ini, di manakah gulungan keempat Open Heavenly Writing? Ketika Lu Zhou memikirkan hal ini, dia berjalan ke meja dan melihat gambar perkamen tua. Makam pedang diperlihatkan dengan jelas. Seperti yang diharapkan, ini menunjukkan lokasi gulungan Open Heavenly Writing. Petik 2. Lu Zhou mengamati gambar itu lagi. Selain ibu kota surgawi dan makam pedang, bagian lain dari gambar itu buram. Dia hanya bisa menunggu gulungan keempat Open Heavenly Writing. Dengan gambar perkamen tersebut, dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan gulungan Open Heavenly Writing berikutnya. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi mempelajari gambar kuno. Dia pergi ke belakang layar dan duduk bersila sebelum dia mulai merenungkan isi dari tulisan surgawi. Sedangkan di gubuk terpencil, Si Wuya tiba-tiba terbatuk-batuk. Namun, tidak ada darah. Dia membuka pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang kencang. Warna mantra pengikat memudar, namun tampaknya tidak ada peningkatan dalam basis kultivasinya. Apakah ini benar-benar mantra Taois? Si Wuya berdiri. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Dia merasa mantra ini akan terus membatasi basis kultivasinya. Ye Zixing muncul di dekatnya. Saat dia melihat ekspresi Si Wuya, dia buru-buru berkata, "Master Sekte. Aku baik-baik saja, laporkan," kata Si Wuya dengan lambaian tangannya. Sumber kami di dekat Gunung Golden Court telah melaporkan kembali. Penghalang gunung hilang, kata Ye Zixing. Ketika Si Wuya mendengar ini, dia mengerutkan kening dengan bingung. Apa yang terjadi dengan Evil Sky Pavilion? Master Sekte, senior tua baru saja kembali dari makam pedang, saya telah mengirim beberapa orang ke mausolem pedang, dan mereka menemukan bahwa pedang iblis telah diambil. Ye Zixing berhenti sebelum melanjutkan, setan pedang sekarang ada di tangan Jiang Aijian. Si Wuya berkata, dengan temperamen tuan, dia tidak akan pernah menyerahkan pedang iblis semudah itu. Sepertinya orang yang membantu pavilion langit jahat di balik layar adalah Jiang Aijian. Petik 2. Jiang Aijian adalah salah satu dari 3 Sword Freyak yang hebat. Dia pengecut. Bagaimana mungkin dia? Ye Zixing menganggap ini aneh. Ekspresi canggung muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Guru sektenya telah memerintahkan dia untuk melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Jiang Aijian, namun dia tidak dapat menemukan apapun. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, dia satu-satunya orang yang mengetahui istana seperti punggung tangannya. Petik 2. Dia, Pangeran Ketiga, Liu Chen. Bab 311 Rahasia Ye Tianxin. Ye Zixing kaget. Si Wuya selalu berhati-hati. Bahkan ketika beberapa hal sudah jelas, dia akan selalu menuntut bukti. Namun, masalah tentang Jiang Aijian ini berbeda. Pada titik ini, bahkan tanpa bukti konkret, dia agak yakin Jiang Aijian adalah Pangeran Ketiga. Dalam salah satu perselisihan di istana, Pangeran Kedua membakar istana Jinghe untuk menyingkirkan mereka yang menentangnya. Ribuan nyawa dibakar menjadi abu, tetapi tubuh Liu Chen tidak pernah ditemukan. Dia pasti berhasil kabur saat itu, kata Si Wuya dengan tangan di punggung. Mungkin, dia dibakar menjadi abu. Ye Zixing bertanya-tanya. Si Wuya tetap diam. Itu mungkin tapi tidak mungkin. Liu Chen dari istana Jinghe adalah seorang kultivator. Jika tidak ada dalang di belakang layar, hasilnya tidak akan seperti ini. Lanjutkan investigasi. Petik 2. Dimengerti. Ye Zixing membungkuk. Master Sekte, Nona kelima masih menjaga janda permaisuri di istana dan belum kembali ke pavilion langit jahat. Saya khawatir Molly akan bertindak melawannya. Petik 2. Pikirkan cara untuk membujuknya kembali. Petik 2. Tapi, jangan menelan kata-katamu. Si Wuya mengerutkan kening. Ketika informasi kurang, penilaiannya tidak akan akurat. Ye Zixing membungkuk dan berkata,
Pangeran keempat, Liu Bing, dengan penuh kemenangan kembali ke istana. Pangeran kedua mengundangnya berburu di kandang di Rongbei sebagai tanda penyambutan. Aku khawatir janda permaisuri dan nona kelima akan pergi ke Rongbei juga. Kaisar telah memberikan persetujuan kepada janda permaisuri untuk pergi keluar dan mencari udara segar. Petik 2. Rongbei adalah tempat yang bagus. Si Wuya berbalik untuk melihat ke arah Rongbei. Dia memandang matahari di langit dan terus berkata, Pangeran kedua sangat ambisius. Keinginannya adalah untuk memerintah. Liu Bing memiliki prestasi militer di bawah ikat pinggangnya, dan dia menarik dukungan. Secara alami, Pangeran kedua dilindungi dari dia. Petik 2. Ye Zixing tetap diam. Si Wuya berkata, Nona kelima juga anggota keluarga kekaisaran. Itulah yang saya khawatirkan. Kapan perburuannya? Petik 2. Saat musim gugur dan musim dingin berganti. Sekitar 3 bulan dari sekarang. Petik 2. Pangeran keempat, pangeran ketiga, pangeran kedua, dan putri yang tiba-tiba muncul kembali. Setiap orang diperhitungkan. Ketika musim gugur dan musim dingin disebutkan, si Wuya sedikit dipenuhi dengan emosi. Di Laut Brahman 8 Meridian atau di atasnya, seorang kultivator hampir kebal terhadap dingin dan panas di sekitarnya. Mereka tidak akan merasakan apapun selama pergantian musim. Namun, dia telah kehilangan basis kultivasinya. Sekarang setelah akhir musim gugur semakin dekat, dia mulai merasakan penurunan suhu. Si Wuya menghela nafas dan berkata, jika Jiang Eijian benar-benar pangeran ketiga, dia akan mencari kakak senior kelima. Untuk amannya, Darknet akan membantu. Dimengerti. Ye Zixing menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia dengan hormat mundur ke samping. Pada saat ini, pembudidaya berjubah abu-abu lainnya terbang. Dia berlutut dan berkata, Master Sekte, Nona keenam ada di sini. Si Wuya tampak senang. Dia berjalan keluar dari gubuk terpencil. Dia berdiri di luar dan melihat ke pintu masuk. Mungkin, itu karena bangunan yang terletak jauh di pegunungan, lapisan tipis kabut menyelimuti pintu masuk, sedikit mengaburkan pandangannya. Baju putih, rambut putih, sepatu putih, jubah putih. Dia memegang payung putih tinggi-tinggi dengan jari-jarinya yang seperti giok saat dia berjalan. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan santai melalui kabut dan melintasi lapangan. Embun dan kotoran sepertinya tidak bisa menyentuh atau mencemari dirinya. Ini adalah kakak senior ke-6 Si Wuya, Ye Tianxin. Dia juga murid ke-6 Evil Sky Pavilion. Si Wuya menyapa kakak senior ke-6. Si Wuya menangkupkan tinjunya. Ye Tianxin memandang Si Wuya. Dia mengamatinya sejenak sebelum berkata, adik ketujuh, apa yang terjadi dengan basis kultivasi Anda? Selama ini, Ye Tianxin telah mencari cara untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan basis kultivasinya. Dia diam-diam mengawasi paviliun langit jahat dan jarang memperhatikan hal lain. Si Wuya tersenyum tak berdaya dan berkata, ini adalah karya mantra pengikat guru kita. Petik 2. Ye Tianxin sedikit mengernyit. Ini kesalahpahaman. Kakak tertua dan saya ingin menghancurkan sekte kejelasan, tetapi kami tidak berharap Tuan ikut campur. Karena ketidakberdayaan, saya hanya bisa memancing Tuan pergi. Dan, begitulah cara saya secara tidak sengaja terkena mantra master. Petik 2. Wajah Ye Tianxin tetap tanpa ekspresi. Dia berpaling dari Si Wuya yang tampan dan terpelajar dan berkata, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membatalkan mantra dengan kemampuanmu. Petik 2. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, kakak senior ke-6, guru telah menyerap kekuatan penghalang. Metodenya mengejutkan. Bahkan seorang Taois dari Sekte Master Surgawi tidak dapat membatalkan mantra ini. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Tianxin sedikit tertegun. Dia ingat saat terakhir kali dia menghadapi tuannya. Apakah itu karena beberapa obat primal Vien atau kekuatan penghalang? Dia secara pribadi telah melihat 9 daun di bawah kaki tuannya. Apakah aku membayangkannya? Ketika Si Wuya melihat Ye Tianxin tenggelam dalam pikirannya, dia berteriak, kakak senior ke-6. Ye Tianxin menjernihkan pikirannya dan berkata, saya baik-baik saja. Petik 2. Sejak Anda meninggalkan Evil Sky Pavilion, apakah Anda telah memulihkan basis kultivasi Anda? Si Wuya bertanya. Hampir, Ye Tianxin menjawab dengan acuh tak acuh. Apa rencanamu sekarang, kakak perempuan? Si Wuya bertanya. Meskipun dia menanyakannya dengan santai, itu adalah pertanyaan yang syarat beban, dan dia sangat tertarik dengan jawabannya. Dia ingin tahu apa hubungan Ye Tianxin dengan Evil Sky Pavilion, terutama setelah insiden dengan Five Mice. Ye Tianxin berkata, saya mencari sesuatu yang bahkan mungkin tidak ada. Si Wuya tersenyum dan berkata, apa yang kamu cari, kakak perempuan? Mungkin, saya dapat membantu Anda. Petik 2. Kamu, betul sekali. Jaringan informasi Darknet tersebar di seluruh negeri. Tidak ada informasi yang tidak bisa saya dapatkan, kata Si Wuya dengan percaya diri. Ye Tianxin mempelajari Si Wuya lagi.
Dia tidak pernah berhubungan dekat dengan Si Wuya selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan paviliun langit jahat. Dia telah mendengar tentang jaringan informasi Darknet juga. Dia akhirnya berkata dengan nada datar, sesuatu yang kucari bernama Cheng Huang. Petik 2. Cheng Huang. Si Wuya mengerutkan kening. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sebelum dia berkata, lupakan. Saya akan mencarinya sendiri. Tidak perlu merepotkan diri sendiri karenanya. Petik 2. Kakak senior, ketika Si Wuya melihat Ye Tianxin pergi, dia dengan cepat berjalan dan menghalangi jalannya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak ada masalah sama sekali. Bangsa Verfok, orang-orang dengan kulit dan rambut putih, berada di utara ikan naga. Cheng Huang berbentuk seperti rubah dengan tanduk di punggungnya. Orang yang bisa mengendarainya dikatakan bisa hidup selama 2000 tahun, ucap Si Wuya seakan sedang membacakan teks yang sudah dihafalnya. Ye Tianxin memandang Si Wuya dengan tatapan rumit di matanya, kamu tahu tentang Cheng Huang. Setelah kematian Wei Zuoyan, saya memerintahkan anak buah saya untuk menyelidiki insiden di Sungai Measure Heaven. Selama penyelidikan, kami menemukan informasi tentang Cheng Huang. Si Wuya menghela nafas dan berkata, selain itu, kami tidak menemukan yang lain. Maksudnya jelas. Jika Darknet tidak dapat menemukannya, bagaimana seseorang dapat menemukannya? Adik ketujuh, apakah kamu percaya pada keberadaan binatang buas? Ye Tianxin bertanya. Baik, batas hidup selalu menjadi batu sandungan utama bagi pembudidaya manusia. Tidak pernah ada pengecualian untuk batas hidup. Naik dan hiduplah selama 2000 tahun. Bukankah itu sama dengan mengatasi batas 1000 tahun? Apakah itu mungkin? Si Wuya bertanya, apakah kamu percaya pada mereka, kakak senior ke-6? Saya lakukan. Nada Ye Tianxin tegas. Ini sedikit mengejutkan Si Wuya. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Tianxin berasal, tetapi nada suaranya dan tatapannya yang tegas menunjukkan bahwa dia benar-benar mempercayainya. Mungkin, dia mempercayainya lebih dari kebanyakan orang. Bab 312 Identitas Yu Sangrong. Si Wuya tiba-tiba teringat Ye Tianxin menyebutkan bahwa basis budidayanya hampir sepenuhnya pulih. Dia tahu bahwa kultivasinya telah dihancurkan setelah dia berkolusi dengan Jalan Mulia untuk menyerang tuan mereka. Bagaimana dia memulihkan sebagian besar basis kultivasinya dalam waktu sesingkat itu setelah diusir dari paviliun? Apakah ini bakat bawaan dari Verfok? Setelah dia menyingkirkan pikirannya, dia berkata, aku akan membantumu mencarinya, kakak perempuan. Petik 2. Ye Tianxin berbalik perlahan dan melihat sekelilingnya. Dia melihat ke gubuk terpencil dan tempat tinggal sederhana di samping sebelum dia berkata, Tuan Darknet yang hebat tinggal di sini. Saya tidak punya pilihan. Sekarang saya telah kehilangan basis kultivasi saya hanya bisa bertahan dengan ekor di antara kedua kaki saya, kata Si Wuya. Kamu selalu memiliki lidah yang fasih. Anda bisa membuat pria kecil yang menimbulkan masalah dari belakang layar terdengar seperti orang yang bermartabat, kata Ye Tianxin sambil menahan tawanya. Si Wuya tertawa canggung dan bertanya, di mana kamu tinggal sekarang, kakak perempuan? 4 lautan adalah rumah saya. Jika Anda bersedia, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Darknet, kata Si Wuya. Ye Tianxin terkekeh. Dia melirik kultivator jubah abu-abu yang berdiri di samping dan berkata, mereka bilang kamu sangat licik. Apakah Anda mencoba untuk mengikat kakak perempuan Anda ke dalam skema Anda juga? Petik 2. Aku tidak akan pernah. Si Wuya buru-buru melambaikan tangannya. Kalau dipikir-pikir, kamu memiliki reputasi yang cukup baik saat kamu masih di Evil Sky Pavilion. Guru memiliki pemicu yang pendek, namun, dia jarang menegur Anda. Katakan dengan jujur, mengapa Anda meninggalkan Evil Sky Pavilion? Ye Tianxin bertanya dengan sungguh-sungguh saat dia melihat Si Wuya. Kepergiannya berbeda dari yang lain. Dia telah pergi karena desa naga ikan. Kalau dipikir-pikir, itu adalah kesalahan besar. Dia tidak mengharapkan yang lain untuk pergi juga. Si Wuya menghela nafas berat dan berkata, apalagi jika bukan karena kakak tertua dan kakak kedua. Kakak tertua dan kedua, Ye Tianxin bingung. Apa hubungannya kepergian Anda dari Evil Sky Pavilion dengan mereka? Mereka berdua selalu berselisih saat mereka berada di Evil Sky Pavilion. Jika bukan karena aturan besi pavilion langit jahat, mereka akan berjuang sepuasnya bertahun-tahun yang lalu. Mereka juga mengalami beberapa konflik tahun ini. Aku tidak ingin melihat mereka saling mencabik-cabik, jawab Si Wuya. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya. Apakah itu semuanya? Jika alasannya hanya mencoba menghentikan perkelahian, itu masih jauh dari cukup. Adapun sisanya, Anda harus bertanya kepada kakak tertua dan kakak kedua, kata Si Wuya. Mengapa saya harus bertanya kepada mereka? Ye Tianxin bingung. Si Wuya tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan pertanyaan lain. Kakak senior ke-6, apa pendapatmu tentang kakak senior kedua? Dia sopan dan lembut, 1000 kali lebih baik daripada orang-orang munafik yang saleh dari Jalan Mulia, jawab Ye Tianxin. Si Wuya mengangguk. Dia berkata,
Yan ada di utara. Orang-orang di sana berpakaian rapi dan membawa pedang. Mereka biasanya ditemani oleh 2 harimau di sisi mereka, namun mereka tetap lembut dan menghindari konflik. Ada bunga yang dikenal sebagai melilot yang mekar saat fajar dan layu saat senja. Orang-orang memiliki kedudukan yang sama, dan mereka bertingkah laku dengan sopan dan tidak mengenal rasa iri. Petik 2. Meskipun Ye Tianxin tidak sepenuhnya memahami kata-kata Si Wuya, dia terkejut dengan kata-kata yang dia gunakan untuk menjelaskan tentang kakak senior kedua mereka. Dia tidak menanyainya lebih jauh. Jawabannya jelas. Si Wuya terus berkata, percayalah, situasinya rumit, dan saya harus menyelidikinya. Petik 2. Pikiran Ye Tianxin berantakan. Ketika dia tahu dia adalah seorang Verfok, jika tidak, dikenal sebagai orang baik, pikirannya kacau untuk waktu yang lama. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa dia tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata Si Wuya. Seorang bangsawan, mengapa dia tidak memikirkan ini lebih awal? Bagaimana dengan kakak tertua? Sejujurnya, saya tidak tahu, Si Wuya menjawab. Awalnya, saya berencana untuk kembali ke Evil Sky Pavilion setelah waktu Tuan habis untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, sampai sekarang, Master tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah pada batas hidupnya. Saya pikir Anda secara pribadi telah menyaksikan itu, kakak senior ke-6. Petik 2. Ye Tianxian tidak membalasnya. Tidak hanya tuan mereka tidak menyerah pada batas hidupnya, tetapi dia tampak tidak berbeda dari saat dia berada di puncaknya. Ketika dia mengingat teratai emas 9 daun, dia berkata, mungkin, guru telah mencapai tingkat 9 daun. Petik 2. Mustahil, Si Wuya berkata dengan percaya diri. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Si Wuya tidak punya jawaban untuk ini. Dia ingin mengingatkannya bahwa beberapa kata tidak boleh diucapkan dengan enteng. Sebelum Si Wuya bisa menjawab, Ye Tianxin menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, itu hanya tipuan mataku. Si Wuya merasa lega mendengar ini. Sulit untuk menghadapi percakapan yang begitu serius. Selain itu, semakin dia memikirkannya, semakin tidak mungkin dia memikirkannya. Jika tuan mereka benar-benar mencapai tingkat 9 daun, tuan mereka tidak akan membiarkan mereka berkeliaran dengan bebas dan melakukan apa yang mereka suka. Tuan mereka juga akan berurusan dengan jalan mulia dengan avatarnya. Meskipun saya tidak setuju dengan metode Anda, tidak diragukan lagi Anda adalah yang terpintar di antara kami. Saya percaya Anda, sampaikan salam saya untuk kakak tertua dan kakak kedua. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke pintu masuk. Maukah kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan Darknet, kakak perempuan? Si Wuya bertanya lagi. Tidak, Anda sebaiknya menjaga diri sendiri dengan mempertimbangkan keadaan Anda saat ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Tianxin sepertinya lenyap dalam kabut. Ye Zixing segera membungkuk. Dia merasa lega dalam hati. Perjalanan yang aman, Nona ke-6. Petik 2. Si Wuya tersenyum dan berkata, kalau dipikir-pikir, nama belakangmu juga Ye, apakah kamu sangat takut pada kakak senior ke-6ku? Ye Zixing segera melambaikan tangannya. Dia tidak akan pernah berani mengklaim bahwa mereka berasal dari klan yang sama. Si Wuya tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana kabar kakak tertua akhir-akhir ini? Sekte Nether sedang beristirahat setelah mengalahkan Sekte Lurus. Sekarang ada puluhan ribu pembudidaya dari Jalan Vien di bawah spanduk Sekte Nether. Menurut saya, tidak akan lama sebelum Sekte Nether bergerak melawan target berikutnya, kata Ye Zixing. Dalam hal ini, kakak tertua tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan istana. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekte Master, apa maksudmu? Aku harus mengunjungi kandang berburu secara pribadi, jawab Si Wuya. Master Sekte, Anda telah kehilangan basis kultivasi Anda. Kamu tidak boleh pergi. Petik 2. Denganmu di sisiku, aku bisa merasa nyaman, kata Si Wuya. Aku bersumpah untuk melindungimu dengan hidupku, Master Sekte. Petik 2. Kota Kekaisaran Ibu Kota Surgawi. Di dalam istana Jingyang. Molly mengoleskan bedak kuning di wajahnya saat dia melihat ke cermin. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah dia selesai, dia bangkit dan berbicara kepada pria besar dan tinggi yang berdiri di sisi lain layar, kakak senior, terima kasih telah merawat lukaku. Petik 2. Kami sesama murid, tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Yang Mulia telah mengatakan bahwa Anda akan menjadi penguasa banyak dan bawahan satu jika semuanya berjalan dengan baik, kata Molly sambil tersenyum. Bama menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berkata, aku khawatir segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Petik 2. Kakak senior, kamu selalu bimbang, jangan khawatir, kali ini kita sudah merencanakan semuanya. Murid kelima Evil Sky Pavilion, Zhao Yue, sudah berada di istana. Murid keempat juga ada di sini. Janda permaisuri akan menuju ke Rubei pada waktunya. Dengan begitu banyak korban,
aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Petik 2. Bama teringat adegan di Lotus Dice, dan dia menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak percaya padamu, namun, ada lebih banyak penjahat tua daripada yang terlihat. Aku hanya khawatir dia tidak akan muncul. Molly tersenyum dan berkata, kakak senior, sejujurnya, pangeran kedua telah menyerahkan cetak biru formasi 10 terminal kepadaku sejak lama. Mata Bama membelalak. Molly terus berkata, di bawah perintah pangeran kedua, saya telah meletakkan formasi 10 terminal di 4 ibu kota Gritian. Dia tersenyum sinis, tampak senang dengan dirinya sendiri. Salah satunya ada di Upper Prime, yang lainnya ada di Rubei. Hanya yang mulia, pangeran kedua, dan saya yang tahu tentang ini. Kakak, kau adalah orang ketiga yang tahu tentang ini. Dia tersenyum saat dia berjalan ke Bama. Bama menghela nafas dan berkata, berhati-hatilah untuk tidak membakar dirimu saat bermain api. Petik 2. Denganmu di sini, kakak senior, adik perempuan junior ini merasa nyaman. Molly melontarkan senyum menawan. Bama mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Dia tidak lagi ingin melihatnya jadi dia berbalik dan berjalan ke jendela. Baiklah, untuk Loulan. Petik 2. Itu benar, tak seorang pun selain saya yang tahu berapa banyak kesulitan yang harus saya tanggung untuk menyusup ke istana dan mendaki ke tempat saya sekarang. Dasar kultivasi dan kebijaksanaan Anda jauh lebih unggul dari saya, kakak senior, jika kita bekerja sama dan menggabungkan kekuatan kita, tidak akan ada masalah. Petik 2. Bab 313 membimbing dengan tangan. Bama mengamati pemandangan istana Jingyang. Dia ingat beberapa hal tentang Loulan dan menghela nafas sebelum berkata, Yang mulia, pangeran kedua, bisakah dia melakukannya? Molly tersenyum dan berkata, di antara 5 pangeran, yang mulia kedua pasti yang paling kejam dan kejam. Saat itu, ketika pangeran ketiga sangat disukai oleh yang mulia, dan istana hampir mengubah pewaris tahta, pangeran kedua membuat rencana dan membakar semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pangeran ketiga. Karena dia berhasil dalam bertindak melawan pangeran ketiga, akan mudah baginya untuk berurusan dengan pangeran keempat yang seperti macan kertas. Bama mengangguk. Adik laki-laki. Adik perempuan. Molly mengoreksinya. Bama menekan bulu kuduk yang merinding di seluruh kulitnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak peduli dengan orang lain, tapi Liu Bing harus mati. Molly mencibir dan berkata, jangan khawatir, kakak senior. Aku ingin dia mati lebih dari yang kamu lakukan. Petik 2. Pangeran keempat, Liu Bing, telah berada di perbatasan selama bertahun-tahun. Dia telah memimpin banyak ekspedisi melawan Loulan. Mayat berserakan di mana-mana, dan memakan banyak korban. Peristiwa yang paling memalukan adalah ketika Liu Bing memimpin 10 Jenderal Agung Yan dan menangkap raja mereka. Dalam pertempuran itu, pembudidaya dari kedua belah pihak bertarung selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah korban. Ketika tercatat di arsip istana, tertulis bahwa tidak ada burung di langit atau binatang di tanah. Satu-satunya hal, sejauh mata memandang, adalah mayat dan tulang belulang. Sebulan kemudian, Lu Zhou akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya yang luar biasa setelah bermeditasi tentang tulisan surgawi. Dia juga telah menginstruksikan murid-muridnya dalam kultivasi mereka. Duan Museng dan Little Yuaner sangat meningkatkan kekuatan dan basis kultivasi mereka selama ini. Dia berjalan ke air terjun. Dia melihat Duan Museng berlatih di bawah air terjun, membiarkan beban air menghujani tubuhnya. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk melihat pemandangan ini. Saat melihat Lu Zhou, Duan Museng membungkuk di bawah air terjun. Menguasai. Lu Zhou melihat Duan Museng menahan air yang jatuh hanya dengan energinya tanpa menggunakan metode kultivasi apapun. Dia berkata, air terjun dapat melatih ketahanan primal ki Anda dan meredam keterampilan tombak Anda. Petik 2. Saya mengerti. Duan Museng mengangkat tangan, dan Overlord Spear yang ditikam ke tanah di dekatnya copot dari tanah dan terbang ke tangannya sambil bersiul. Dia mulai mengacungkan Overlord Spear dan menyapu airnya. Lu Zhou sedikit mengernyit. Duan Museng cukup pekerja keras, dan dia patuh. Namun, dia sedikit bodoh. Jika teknik surgawi tidak cocok untuk Duan Museng, akan sulit bagi Duan Museng untuk mencapai tahap ini. Pada akhirnya, dia memproyeksikan suaranya dan berkata, jika kamu bisa menjaga dirimu tetap kering tanpa mengandalkan energi, itu bisa dianggap sebagai pencapaian kecil. Petik 2. Dimengerti. Air terjun itu seperti hujan lebat. Bagaimana mungkin dia tetap kering hanya dengan keterampilan tombaknya? Mungkin, dia harus menggerakkan tombaknya begitu cepat sehingga itu akan membentuk penghalang. Dia mengerang dalam hati, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Meski fondasinya kokoh, namun masih kurang. Dia membutuhkan pelatihan yang baik. Ding, menginstruksikan Duan Museng. Hadiah, 300 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou melirik antar muka. Baru-baru ini, dia telah memperoleh 3.200 poin pahala hanya dengan mengajar murid-muridnya.
Selain mendapatkan poin pahala, dia benar-benar ingin basis kultivasi murid-muridnya meningkat juga. Pada saat ini, Yuaner kecil terbang. Tuan, dia terbang ke kiri dan kanan. Seekor burung pipit terbang ke sana kemari saat dia mengejarnya. Itu tampak kelelahan. Ketika dia akhirnya menangkap burung pipit itu, dia melepaskannya lagi. Kemudian, dia mendarat di dekat Lu Zhou dan berkata dengan penuh harap, saya sekarang sangat akrab dengan 7 langkah menginjak awan bintang. Jelas sekali bahwa dia sedang menunggu untuk dipuji. Lu Zhou membenturkan kepalanya. Memang, langkah menginjak awan 7 bintang telah meningkat, tetapi burung pipit bukanlah manusia. Itu tidak akan membuat Anda banyak berlatih dengannya. Petik 2. Oh, petik 2. Anda harus belajar dari kakak senior Anda. Lu Zhou menunjuk ke arah Duan Museng. Oh, Little Yuaner melihat aliran air terjun yang tak ada habisnya. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia bergidik membayangkan berdiri di bawah air dingin. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, Guru, dapatkah Anda mengajari saya sesuatu yang lain? Lu Zhou terkejut. Yuan kecil jarang membuat permintaan seperti itu. Biasanya, dia cukup pasif. Karena itu, dia bertanya, apa yang ingin kamu pelajari? Bagaimana dengan kaligrafi? Karya Anda selalu bagus untuk dilihat. Saya ingin mempelajarinya, kata Yuaner kecil. Jangan main-main, kata Lu Zhou dengan ekspresi tegas di wajahnya, memang benar bahwa kaligrafi dapat memelihara temperamen seseorang, tetapi Anda mengembangkan slip giok kemurnian Taois tertinggi. Kaligrafi lebih cocok untuk pembudidaya energi surgawi ekspansif dari cabang Konfusianisme. Oh, Little Yuaner tampak sedih. Lu Zhou menatap matahari. Ini masih pagi. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, peragakan teknik tinju Anda. Saya ingin melihat kemajuan Anda. Petik 2. Mehem. Little Yuaner mengangguk. Kemudian, dia memulai demonstrasi di bawah pohon besar di samping. Setelah sebulan pelatihan, Yuaner tidak membuat banyak kemajuan dalam teknik tinjunya, tapi temperamennya jauh lebih baik dari sebelumnya. Gerakannya tidak terburu-buru atau lambat. Itu adalah peningkatan yang pasti. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan peragaannya. Lu Zhou mengangguk. Itu adalah demonstrasi yang bagus meskipun memiliki beberapa kekurangan. Tidak buruk. Petik 2. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Little Yuaner menyeringai lebar ketika Lu Zhou memujinya. Hati gadis kecil ini membutuhkan pekerjaan. Tidak bisa diburu-buru. Sepertinya saya harus membimbingnya dengan tangan di masa depan. Petik 1. Pada saat ini, Zhou Jifeng berlari, membungkuk, dan berkata, Master Pavilion, sepucuk surat dari Jiang Eijian. Petik 2. Membacanya. Petik 2. Zhou Jifeng membuka surat itu dan membacakan dengan lantang, terima kasih telah menghentikan Si Wuya, senior tua, tidak hanya dia tidak mengganggu penyelidikan saya, tetapi dia juga memberi saya beberapa informasi. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lu Zhou menjadi bingung. Kapan dia melakukan sesuatu pada itu? Zhou Jifeng melanjutkan membaca, janda permaisuri akan pergi ke Rubei untuk beristirahat. Murid Anda, Zhao Yue, kemungkinan besar akan mengikutinya. Secara kebetulan, pangeran kedua, Liu Huan, telah mengundang Liu Bing untuk berburu di kandang di Rubei dalam 2 bulan. Molly dibantu oleh elit, dan saya curiga mereka sedang bergerak, saya akan mengirim lebih banyak surat setelah saya mendapatkan informasi baru. Petik 2. Kali ini, tidak ada kata, hahaha, dalam surat Jiang Eijian. Lu Zhou mengerutkan kening. Zhao Yue bukan orang bodoh. Mengapa dia melanjutkan ketika dia tahu dengan jelas bahwa itu adalah jebakan? Juga, Jiang Eijian tidak menyebut Ming Shiyin dalam suratnya. Apa yang dilakukan Ming Shiyin? Ketika dia mengingat mantra sihir agung di Lotus Dice, dia merasa sedikit marah. Berani-beraninya Anda menyentuh murid saya. Petik 2. Karena Zhao Yue adalah seorang yatim piatu dari Putri Yun Zhao, dia dapat dianggap sebagai anggota keluarga kekaisaran. Untuk berpikir bahwa Molly sangat berani. Untungnya, mereka berada di kota kekaisaran, dan Molly harus menahan diri untuk tidak bergerak secara terbuka. Bawa Qin Jun ke sini. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Tak lama setelah itu, Zhou Jifeng membawa Qin Jun ke sini. Lu Zhou memandang Qin Jun dan berkata, aku memberimu misi. Petik 2. Qin Jun sangat senang. Dia membungkuk dan berkata, apa saja, Pak Tua. Kembali ke ibu kota surgawi dan jadilah sumber informasiku. Hah, kamu tidak mau. Tentu saja, saya senang bisa melayani Anda, Tuan Tua. Qin Jun tergagap, hanya saja, Tuan pertama. Yuaner kecil memelototinya dan berkata, apakah kamu bodoh? Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Petik 2. Qin Jun bergidik dan buru-buru berkata, kamu benar, Nona ke-9. Saya bodoh. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang janda permaisuri? Yang saya tahu adalah dia sakit dan selalu sembuh. Aku harus bertanya pada Li Yunzhao tentang yang lain, jawab Qin Yun jujur.
Baiklah, Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Beritahu Li Yunzhao untuk menjaga murid-murid saya, Zhao Yue dan Ming Xiyin. Saya akan meminta pertanggungjawabannya jika terjadi sesuatu pada mereka. Juga, jika dia melihat itu, Yu Zhenghai, katakan padanya untuk segera memberitahuku. Jika aku melihatnya, aku akan mengirim burung pembawa pesan tercepat ke jalan paviliun langit jahat. Qin Jun membungkuk. Bab 314 menyelesaikan metode budidaya ke-8 lama. Li Yunzhao adalah orang yang ingin membawa Zhao Yue kembali ke istana untuk bertemu dengan janda permaisuri. Selain itu, dia telah menjamin dengan kepalanya untuk menjaga Zhao Yue aman. Wajar bagi Lu Zhou untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun, kota kekaisaran adalah kota kekaisaran. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan Li Yunzhao dan janda permaisuri di sana. Molly berasal dari faksi pangeran kedua. Orang macam apa pangeran kedua, Liu Huan? Lu Zhou bertanya. Qin Jun menjawab dengan jujur, pangeran kedua berpandangan jauh dan memiliki kesabaran. Dia bukan orang yang menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Petik 2. Lu Zhou memandang Qin Zhou dan bertanya, apakah itu penilaian pribadi Anda terhadap pangeran kedua? Qin Jun adalah seorang pejabat. Tampaknya tidak tepat baginya untuk berkomentar tentang anggota keluarga kekaisaran dengan cara seperti itu. Qin Jun menghela nafas dan berkata, pada awalnya, Yang Mulia memiliki 10 ahli waris. Karena beberapa alasan, dia pergi dengan 5. Pangeran pertama, Liu Zi, yang juga putra mahkota saat ini, akan menjadi orang yang mewarisi tahta jika tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Kemudian, dia melanjutkan berkata, namun, putra mahkota terobsesi dengan adat istiadat Rubei dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bahkan membangun tenda dan meminta penari menampilkan tarian dari suku lain di istana. Ketika Kaisar mengetahui hal ini, dia sangat marah. Karena alasan itu, dia hanyalah pangeran mahkota nominal. Pangeran kedua, Liu Huan, memiliki kemampuan luar biasa dan tegas. Namun, dia ganas dan memiliki banyak skema. Pangeran ketiga, Liu Chen, sangat disukai oleh Kaisar dan dianggap sebagai yang paling mungkin menjadi putra mahkota. Sayang, nasib buruk menimpanya. Ada kebakaran di istana Jinghe suatu malam. 1000 orang dibakar sampai mati, dan pangeran ketiga hilang. Saya pernah menyelidiki kejadian itu dan menemukan bahwa dalang di balik api itu adalah pangeran kedua. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk sebagai tanda hormat. Dia berbicara tentang rahasia istana. Jika orang lain mengetahui dia telah mengucapkan kata-kata ini, konsekuensi yang ditunggu berkisar dari dipecat hingga dipenggal. Lu Zhou tidak mengharapkan pangeran kedua menjadi begitu kejam. Nah, karena Molly mau mengikutinya, tidak diragukan lagi mereka adalah burung dengan bulu yang sama. Dia bertanya, apakah menurutmu pangeran kedua akan bergerak melawan pangeran keempat di kandang? Qin Jun buru-buru berkata, saya tidak berani berbicara dengan pasti. Namun, berdasarkan tindakannya di masa lalu, saya akan mengatakan itu mungkin. Perburuan di dalam kandang diatur oleh pangeran kedua jadi kurasa dia tidak akan bergerak di dalam kandang. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang tempat lain di Rubei. Pangeran kedua dapat dengan mudah menemukan alibi bagi dirinya sendiri. Bahkan jika yang lain tahu bahwa dia pelakunya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Petik 2. Saya tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan istana. Kehidupan dan kematian para pangeran tidak ada hubungannya denganku. Lu Zhou mengelus jenggotnya, melambaikan tangannya, dan berkata, kirimkan dia turun gunung. Petik 2. Dimengerti. Zhou Jifeng membawa Qin Jun ke gunung pengadilan emas. Setelah itu, Lu Zhou melirik ke arah Duan Museng yang masih berada di bawah air terjun. Dia masih dengan susah payah. Dia berpaling untuk melihat Yuaner kecil dan berkata, Yuaner, teruslah berlatih kultivasi Anda. Jangan mengendur. Petik 2. Oh, Little Yuaner terus meninju dengan tinjunya saat dia melihat tuannya pergi. Pada saat ini, satu-satunya murid yang tersisa di gunung adalah Duan Museng dan Yuaner kecil. Dengan kepergian murid-murid lainnya, Lu Zhou bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi guru yang baik. Di tengah perjalanannya, dia berbelok dan berjalan menuju Cave of Reflection. Saat melihat Lu Zhou, Zhu Honggong sangat gembira. Dia begitu terharu sampai air mata mulai membasahi matanya. Dia membungkuk dan bersujud sebelum dia berkata, salam, Tuan. Saya sangat senang dengan kunjungan Anda sehingga saya tidak akan bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Petik 2. Lu Zhou sudah kebal terhadap sanjungan tingkat rendah ini. Dia berjalan ke dalam Cave of Reflection dan berkata, katakan padaku apa yang telah kamu lakukan salah. Petik 2. Zhu Honggong mengangguk dan mulai mencatat kesalahannya. Pertama, saya seharusnya tidak dibodohi oleh kakak ketujuh untuk meninggalkan gunung. Kedua, saya seharusnya tidak membantu kakak ketujuh. Ketiga, saya seharusnya tidak mengiriminya berita tentang paviliun langit jahat. Keempat, saya seharusnya tidak memodifikasi 9 kesengsaraan Thunderblast.
Apakah Anda tidak akan membenarkan tindakan Anda? Lu Zhou bertanya. Saya tidak berani. Zhu Honggong berlutut saat tubuhnya gemetar. Lu Zhou melihat punggung Zhu Honggong penuh dengan luka. Itu adalah bekas luka dari pemukulan yang dia alami. Selain itu, dia juga menderita serangan balik dari 9 kesengsaraan Thunder Blast. Ditambah dengan angin dingin di gua refleksi, yang merupakan semacam hukuman, Zhu Honggong terlihat kelelahan dan lesu. Namun, kesetiaan Zhu Honggong sepertinya telah meningkat. Sepertinya tunik Zen jauh lebih penting bagi Zhu Honggong daripada yang dia duga. Akhirnya, dia berkata, bangkit dan bicaralah. Petik 2. Terima kasih Tuan. Lu Zhou bertanya, sudah berapa lama Anda berada di pavilion? Sudah 20 tahun. Petik 2. Lu Zhou tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari Cave of Reflection dengan tangan di punggungnya. Perjalanan yang aman, Tuan. Meskipun Zhu Honggong bingung, dia tidak berani bertanya. Ketika Lu Zhou melangkah keluar dari Cave of Reflection, dia berhenti di tengah jalan dan berkata, 9 kesengsaraan Thunder Blast berasal dari Thunder Blast. Lapisan ke-8 adalah samsara. Jika digunakan dengan baik, Anda akan mendapatkan pasokan tenaga tanpa akhir dari sirkulasi yin dan yang, dan Anda tidak akan jatuh ke dalam samsara. Lapisan ke-9 adalah pohon sal kembar, yang setengah layu dan setengah subur. Saat pohon sal mekar, orang yang tumbuh akan binasa. Singkirkan diri Anda dari efek serangan balik dalam 3 bulan. Jika Anda gagal, Anda akan menghabiskan 3 tahun berikutnya di dalam Cave of Reflection. Jika berhasil, Anda akan pindah ke Pavilion Selatan. Setelah dia selesai berbicara, Zhu Honggong sepertinya linglung saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia terkejut sesaat sebelum gelombang kegembiraan memenuhi hatinya. Dia berlutut dan dengan tulus melakukan kowtow. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan, terima kasih. Pencium pantat profesional, Zhu Honggong, kehilangan kata-kata sehingga dia hanya bisa mengulangi kata-kata ini. Wajahnya basah karena air mata. Lu Zhou hanya menerima pemberitahuan dari sistem ketika dia telah kembali ke Pavilion Langit Jahat, menyelesaikan metode budidaya Thunder Blast 9 kesengsaraan. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Instruksi Zhu Honggong. Hadiah, 300 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou hanya memberi Zhu Honggong beberapa petunjuk untuk meningkatkan basis kultivasinya, ia lupa bahwa ia juga akan menerima poin pahala dari menyelesaikan metode kultivasi murid-muridnya. Dia mencari ingatannya lagi. Di antara 9 muridnya, sepertinya Zhu Honggong adalah orang terakhir yang memiliki metode kultivasi yang lengkap. Metode kultivasi yang dikembangkan oleh Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Si Wuya, dan Ye Tianxin sudah lengkap. Mereka berempat juga memiliki basis kultivasi yang jelas lebih unggul dari yang lain. Lu Zhou melirik dashboard sistem. Poin prestasi, 4.500. Kemudian, dia melihat harga 9 transformasi yin yang dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan terus merenungkan tulisan surgawi. Dalam 3 bulan berikutnya, Lu Zhou menghabiskan banyak waktu untuk mengajar Duan Mu Seng dan Yuaner kecil. Dia sesekali mengunjungi gua refleksi untuk melihat kemajuan Zhu Honggong dan memastikan tidak ada kecelakaan. Sayangnya, dia tidak menerima kabar apapun dari Ming Shi Yin dan Zhao Yue. Jika mereka berada di gunung, dia bisa saja mengajar mereka juga. Pagi-pagi sekali, Lu Zhou baru saja menyelesaikan sesi meditasi ketika dia melihat Zhou Jifeng melangkah ke aula besar dengan sepucuk surat di tangannya. Sudah waktunya baginya untuk menerima informasi dari ibu kota surgawi. Master Pavilion, surat dari Qin Jun. Petik 2. Membacanya. Petik 2. Pak Tua, Zhao Yue ada di sisi janda permaisuri. Li Yunzhao berkata bahwa janda permaisuri tidak melakukannya dengan baik. Juga, Ming Shi Yin tidak ada di kota kekaisaran. Li Yunzhao menjamin itu akan melindungi Zhao Yue dengan nyawanya lagi dan ingin Anda diyakinkan. Terakhir, pangeran kedua dan keempat telah berangkat ke kandang di Rubei untuk berburu. Jika tidak ada kejutan, janda permaisuri harus pergi dalam beberapa hari ini. Petik 2. Master Pavilion, saya bersedia pergi ke Rubei untuk menyelidiki masalah ini, kata Zhou Jifeng setelah dia membaca surat itu. Tidak ada gunanya. Jika Jiang Aijian dan Qin Jun, keduanya berada di ibu kota surgawi, tidak dapat menemukan apapun, apa yang bisa ditemukan oleh Zhou Jifeng, orang luar. Lu Zhou mengelus janggutnya dan memikirkan bagaimana dia harus menghadapi Molly. Sebagai tuan dari murid-muridnya, dia tidak bisa membiarkan gadis itu berkeliaran dengan bebas. Saat ini, dia memperhatikan bahwa ada misi baru di dashboard, bunuh Molly. Dia merasa itu masuk akal tetapi juga berpikir bahwa itu tidak ada bedanya. Misi atau tanpa misi, nasib Molly sudah ditentukan. Bab 315 kartu unik meningkatkan kesulitan. Itu saja, Lu Zhou melambaikan tangannya. Kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Setelah Zhou Jifeng pergi, Lu Zhou mengukur kekuatannya yang luar biasa. Saat ini,
dia bisa menggunakan kekuatan luar biasa penulisan surgawi 2 kali. Tidak ada kenaikan batas atas. Jika dia terus bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi, yang dapat dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatan meditasinya. Dia tidak akan bisa menyimpan lebih banyak kekuatan luar biasa. Lu Zhou melihat poin pahala lagi. 7.500 poin. Dia memperoleh banyak manfaat dari mengajar murid-muridnya selama 3 bulan terakhir. Poin keberuntungan, 41. Aku sudah lama tidak mencoba Lucky Draw untuk waktu yang lama, setelah merenungkannya sejenak, dia akhirnya melakukan 10 kali seri berturut-turut. Seperti yang diharapkannya, dia disambut dengan 10 pesan apresiatif. Tidak ada sajak atau alasan untuk undian berhadiah. Mari kita serahkan sisanya pada takdir. Terus, undian, petik 2. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi dan 5 poin keberuntungan. Memperoleh kotak harta karun khusus X1. Petik 2. Ketika Lu Zhou mendengar pemberitahuan ini, dia menjadi segar kembali. Entah sistem tiba-tiba memutuskan untuk bersikap baik atau dia menjadi lebih beruntung. Dia mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa dia memperoleh kotak harta karun khusus setelah hanya mendapatkan 51 poin keberuntungan. Terlepas dari itu, dia mulai beralih dari kepala suku Afrika ke kerajaan Eropa. Dalam waktu singkat, kotak harta karun khusus muncul di atas meja di depannya. Kotaknya tidak besar, itu hanya seukuran laci. Sepertinya barang di dalam kotak tidak terlalu besar. Batas waktu, 3 hari. Akan hilang jika tidak dibuka dalam batas waktu. Petik 2. Lu Zhou membungkuk dan bertanya-tanya apakah kotak harta karun itu akan mirip dengan kotak terakhir yang dia peroleh di tempat yang harus dibuka dengan senjata murid-muridnya. Jika memang begitu, 3 hari akan menjadi jadwal yang padat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum mulai mempelajari kotak itu. Tidak ada urat atau pola khusus di keenam sisi kotak. Namun, ada tombol di sisi kotak yang menghadapnya. Dia terkekeh. Jika bisa dibuka dengan mudah, apa gunanya memberi batasan waktu untuk membukanya? Sepertinya sistem juga memiliki momen bodohnya. Petik 1. Lu Zhou mengangkat tangannya yang keriput dan mengusapnya di sepanjang kotak perunggu. Dia bertanya-tanya harta karun apa yang terkandung di dalamnya sebelum akhirnya dia menekan tombolnya. Klik. Ding. Anda akan mendapatkan avatar, 9 transformasi Yin Yang, cooldown khusus X1, diaktifkan setelah kotak dibuka, kartu pembalikan X20, kartu blok kritis X50. Apakah Anda akan melanjutkan dengan membuka kunci kotak? Petik 2. Lu Zhou tercengang saat melihat pemberitahuan dari sistem. Imbalannya luar biasa tampan. Petik 1. 9 transformasi Yin Yang saja menghabiskan 30.000 poin prestasi. Dengan 2 kartu pembalikan yang dimilikinya, dia sekarang akan memiliki 22 kartu pembalikan. Apa cooldown khusus ini? Lu Zhou tidak menekan lagi. Sebagai orang yang telah pindah, dia tahu apa arti cooldown. Mungkin, kartu khusus ini adalah batasan yang akan diaktifkan saat dia mendapatkan hadiah. Jika itu masalahnya, dia harus berpikir dengan hati-hati sebelum membuka kotak itu. Lu Zhou perlahan bangkit. 9 transformasi Yin Yang dan 20 kartu pembalikan. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak dipindahkan. Dia mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri, batas 3 hari. Perburuan di kandang akan segera dimulai, dan Anda mencoba meningkatkan kesulitan untuk saya. Lu Zhou mendengus dalam hati. Saat dia akan membuka kotak itu, dia mendengar suara dari luar aula besar. Master Pavilion. Petik 2. Lu Zhou berbalik dan melihat Leng Luo berjalan masuk dengan punggung lurus. Matanya tampak jauh lebih hidup sekarang di bawah topeng perak. Ketika dia telah menerima Leng Luo ke Pavilion Langit Jahat saat itu, dia siap untuk berurusan dengan orang yang keras kepala dan sulit untuk ditangani. Namun, semuanya tampaknya berjalan baik-baik saja. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa membuang kesopanan. Petik 2. Leng Luo membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, aku dengar kamu akan ikut campur dalam perburuan di kandang, Master Pavilion. Petik 2. Itu benar. Lu Zhou mengangguk. Molly adalah dalang di balik kejadian ini. Oleh karena itu, saya meminta untuk pergi ke Rubei dengan Anda, kata Leng Luo terus terang. Lu Zhou memang membuat janji Leng Luo. Molly adalah satu-satunya target Leng Luo. Jika Leng Luo tidak melihat Molly mati, dia pikir Leng Luo mungkin tidak akan bisa hidup dengan damai. Dia bertanya, luka Anda belum sembuh, dan basis kultivasi Anda belum pulih. Apakah kamu yakin ingin ikut? Petik 2. Leng Luo menegakkan tubuh dan berkata, Molly selalu tinggal jauh di dalam istana. Karena dia bertualang, itu seperti kesempatan yang diberikan oleh surga. Petik 2. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam bahkan setelah 10 tahun berlalu. Saya bukan seorang pria. Petik 2. Lu Zhou tidak menyangka Leng Luo begitu keras kepala. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, kalau begitu, saya akan menepati janji saya, berapa banyak basis kultivasi Anda yang telah pulih.
40%, Leng Luo menjawab dengan jujur. Lu Zhou mengangguk. Situasi Leng Luo berbeda dengan Panlitian. Basis budidaya Panlitian hanya dihancurkan. Dengan bantuan dari Sabel Magnolia, Panlitian akan pulih lebih cepat. Leng Luo, di sisi lain, meledakkan lautan Qi-nya sendiri selama pertempuran dengan 10 dukun. Itu adalah prestasi yang cukup terpuji bagi Leng Luo untuk memulihkan 40% basis kultivasinya. Dia bertanya, 40%, jika Anda tidak menggunakan avatar, Anda mungkin bisa melawan kultivator alam Naschen Divinity Tribulation tahap awal, apakah Anda yakin bisa membunuh Molly? Gedebuk, Leng Luo berlutut dan menangkupkan tinjunya. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan keras, tolong penuhi keinginan saya, Master Pavilion. Aula besar itu sangat sunyi. Lu Zhou tidak memandang Leng Luo. Sebagai gantinya, dia mondar-mandir dengan tangan di punggungnya, mengelilingi Leng Luo. Zhao Yue berada di ibu kota surgawi. Ming Xiyin harus tidak menonjolkan diri. Lu Zhou telah memikirkannya. Selama Molly menunjukkan wajahnya, yang harus dia lakukan hanyalah naik ke tunggangannya dan mengirim kartu serangan mematikan ke arahnya. Masalahnya adalah ada banyak elit di sisi Molly. Ada juga dukun agung yang muncul di Lotus Dice. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan begitu banyak elit dengan basis kultivasinya. Selain itu, Molly jauh lebih cerdas dan licik dibandingkan dengan Wei Zuoyan yang asli. Untuk alasan ini, dia pikir bukan ide yang buruk untuk membawa Leng Luo. Jangan bergerak. Lu Zhou tiba-tiba mengangkat tangannya. Kartu hell kritis yang diperkuat muncul di telapak tangannya, dan dia menghancurkannya. Kekuatan misterius terkondensasi di telapak tangannya, kekuatan itu seperti gelombang dari lautan. Apa ini? Leng Luo terkejut. Dia tidak bergerak. Bagaimanapun, dia tahu akan mudah bagi Lu Zhou untuk membunuhnya jika Lu Zhou menginginkannya. Lu Zhou tidak perlu menunggu sampai hari ini. Sebelum Leng Luo bisa memahami situasinya, pusaran air yang kuat diaduk oleh kekuatan yang melilit tubuhnya. Kekuatan merembes ke dalam 8 meridian luar biasa miliknya. Kekuatan penyembuhan beberapa kali lebih kuat dari Mercy Arc of Salvation menyebar ke seluruh tubuhnya. Posisi teratai. Lu Zhou menarik tangannya. Leng Luo akhirnya mengerti bahwa Lu Zhou sedang menyembuhkan lukanya. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki setelah dia membungkuk dalam-dalam pada Lu Zhou. Dia meratakan telapak tangannya dan duduk dalam posisi lotus. Dia bisa merasakan kekuatan berputar di sekelilingnya. Lu Zhou memandang Leng Luo dengan puas. Dia tidak khawatir tentang Leng Luo yang melakukan trik apapun. Selain itu, kartu hell kritis yang diperkuat hanya akan menyembuhkan luka Leng Luo. Leng Luo harus bergantung pada dirinya sendiri untuk memulihkan basis kultivasinya. Sekitar 1 jam kemudian, Leng Luo perlahan membuka matanya. Dia mengamati sekelilingnya saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia menarik tangannya dan perlahan bangkit. Lu Zhou memperhatikan bahwa kesetiaan Leng Luo telah meningkat. Dia bertanya, bagaimana lukamu? Leng Luo menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, 90% lukaku telah sembuh. Adapun basis kultivasi saya yakin itu akan pulih sepenuhnya dalam 3 bulan jika tidak ada kejutan. Petik 2. Bagus. Lu Zhou mengangguk. Jika saya diberi kesempatan, saya yakin bahwa saya akan mampu memberikan pukulan telak pada Molly, kata Leng Luo dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah elit 8 daun. Bahkan unta yang kurus kering lebih besar dari seekor kuda. Secara alami, Lu Zhou tidak meragukan kata-kata Leng Luo. Apakah Anda memiliki rencana yang ingin Anda bagikan?